Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sangat bersyukur dan sangat berbahagia karena kita boleh ada di Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Dia melalui pujian kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Katakan ku tak dapat hidup tanpa Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Biarlah kasih Tuhan tertumpah, tercurah bagi kita semua. Amin. Haleluya. Sehingga kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yes, amin. Karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam persoalan kita. Sehingga kita boleh tenang untuk menghadapi kehidupan ini. Kita akan menaikkan pujian ini, kasih Yesus indah dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir. Amin. Kasih Yesus mengalir dalammu, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Kasih Yesus Amin. Haleluya. mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, menolong mereka yang dalam kesusahan dan menyembuhkan yang sakit. Melalui ibadah ini, jemaat mendapatkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Pujian ini mengatakan, di kiriku ada Dia, di kananku ada Dia, di sekelilingku ada Dia. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Ya. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku bersama kepadanya. Yang takkan gentar. Menghadapi semua. Oh haleluya. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Saudara percaya Amin. Tuhan ada selalu bersama kita? Ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu Oh amin. Kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Saya minta wanita. Kananku ada Tuhan, Amin. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Kau pria. Yesus selalu Iya. bersamaku. Oh amin. Haleluya. Dalam hidupku. Semuanya kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, Haleluya. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu berkata, Kiri kananku. kiri kananku ada Oh haleluya. sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Ya. Tetap semangat. Amin. Ya. Kiri kanan ada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan. Kita akan merasakan berkat Tuhan. Amin. Haleluya.
kita. Asik. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Oh, haleluya, berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Mantap. Anak cucunya pasti tidak akan menangis. Karena Allah menggenapi firman-Nya, Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaannya Bapak, semua apa yang dikerjakan Tuhan itu buat mempermuliakan saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, berkat anak cucu kita, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Asik. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang Berbahagialah. berbahagialah bagi orang yang percaya. Asik-asik. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini, pujian ini mengatakan luar biasa. Bunga bakung, burung di udara. Dia tidak pernah masak, dia tidak pernah menghiasi dirinya sendiri, tapi melalui kasih dan kuasa Tuhan boleh terpelihara. Terlebih kita anak-anak Tuhan yang setia dan percaya. Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu merawat hidup kita, sehingga kita merasakan kekuatan dari Tuhan melalui pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, amin. Tuhan sediakan, haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah burung-burung di udara. Perhatikanlah burung berlapung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Saat ku perlu, Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saat kau perlu, haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu isi hati kami ya Bapa. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami satu persatu, sehingga Tuhan Yesus, kami meyakinkan hidup kami hanya kepadamu. Kami hanya berserah, kami hanya berserah penuh padamu ya Bapa. Kami yakin Engkau mendengar doa kami. Tapi janji Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi bukan dengan keinginan kita. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi yang terbaik. Kehendak Tuhan itu tidak mencelakakan saya dan saudara. Tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik. Yang Tuhan berikan untuk kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ku perlu. Saat ku perlu, Tuhan Amin. tahu. Saat ku minta, Benar, Yesus. Tuhan dengar. Benar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat ku perlu Kau Tuhan. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan berkati kami. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami Bapa. Benar, Yesus. Karena pernyataan-Mu itu terlalu sempurna bagi kami Amin. Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah Engkau, biarlah Tuhan pujian kami boleh menjadi kesukaan bagi Engkau. Terima kasih Yesus, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Engkau berikan bagi kami yang ditaburkan Amin, Bapa. Bapa. Biar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Boleh menjadi kesempurnaan dalam kehidupan Benar, kami Bapa. Bapa. Boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan Benar, kami Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu Bapa. Amin. Sehingga Bapa hamba-Mu boleh berbicara. Itu semua karena anugerah yang Tuhan Amin. berikan Terima Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersyukur dan siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua baik? Puji Tuhan, Tuhan selalu baik dan memberi kita keadaan-keadaan yang baik. Amin. Ya, hanya oleh Roh Tuhan semuanya boleh jadi. Itu firman Tuhan yang kita dengar dalam minggu-minggu ini. Hari ini saudaraku kita mengambil satu tokoh yang bagaimana Roh Tuhan pakai dia sehingga orang ini menjadi satu pemimpin bagi bangsa Israel. Tokoh yang jarang dibicarakan, tetapi saya pikir ada yang anaknya pakai nama ini. Otniel. Otniel. Ya. Hakim-hakim 3 ayat 7 sampai 11. Ya, Hakim-hakim 3 ayat 7 sampai 11. Tidak banyak catatan tentang Otniel, tapi kita mempunyai beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita, bagaimana Roh Tuhan memakai Otniel dan dia menjadi singanya Tuhan. Ya. Yang aman kok yang di sini doang. Karena anaknya ya. Enggak semua tadi amin ya. Baik, mari sama-sama kita berdiri. Kita membaca bersama dalam Hakim-hakim 3 ayat 7 sampai 11. Ya. Demikian firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita membaca tadi saudaraku, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Saudara-saudara, setelah Yosua meninggal dan generasi seangkatan Yosua ini meninggal, orang Israel seperti ayam kehilangan induknya, nggak punya pemimpin, nggak ada yang berinisiatif membangun diri, mempersatukan teman-teman, tidak ada. Mereka sangat bergantung pada Yosua, pada Kaleb, ya. Mereka sangat bergantung
pada orang-orang tertentu, sehingga ketika generasi pemimpin yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan memimpin di sepanjang perjalanan menuju Kanaan meninggal, mereka jadi jauh dari Tuhan. Mereka kembali tidak taat pada hukum Tuhan, mulai terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan lain yang dianut oleh negeri tetangga. Ya, negeri tetangga itu maksudnya mereka bukan orang-orang seiman. Mereka yang bukan percaya Taurat. Mereka menyembah di sini disebutkan Baal, itu patung-patung. Asyera itu juga patung-patung. Jadi saudaraku, itulah yang terjadi. Itulah yang dialami, dijalani oleh orang Israel. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudaraku, kita membaca di sini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Saudara bisa paham enggak kalimat ini? Maksudnya? Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Ya? Meninggal. Ya, meninggal. Jadi dikumpulkan itu bahasa lain. Ya, bahasa lain dari meninggal. Dan ada suku di Indonesia yang menyebut mereka yang sudah meninggal itu roh nenek moyang. Gitu. Nah, roh nenek moyang. Saudaraku, jadi yang disebut nenek moyang mereka itu dikumpulkan itu mati. Ya. Dikumpulkannya di mana? Saudaraku, dikumpulkan di satu tempat yang dalam pengertian saat ini itu Firdaus. Tidak ada lagi, tidak bisa lagi berhubungan dengan orang yang hidup. Gak ada lagi hubungannya. Orang mati gak ada hubungannya sama orang hidup, tidak bisa. Bahkan Ayub katakan jalan pulang ke rumahnya pun mereka gak tahu. Itu bahasanya Ayub ya. Jalan pulang ke rumahnya aja gak tahu. Tapi banyak orang-orang di kepercayaan dan budaya lain masih menganggap nenek moyang yang sudah meninggal itu penting. Seolah-olah bisa menolong, seolah-olah berkuasa atas hidupnya dan keturunannya. Israel, saudaraku, ketika nenek moyangnya dikumpulkan, sudah mati semua, nggak ada yang bisa menolong. Nenek moyang mereka ya sudah mati, nggak berkuasa apapun. Lalu saudara-saudaraku, orang-orang ini justru jauh dari Tuhan. Orang-orang Israel justru tidak taat. Saudara-saudaraku, setelah generasi Yosua dan seangkatannya meninggal, mereka yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, perbuatan ajaib dari Tuhan di Mesir, meninggal. Mereka yang mengalami pemeliharaan dalam perjalanan di tanah Kanaan meninggal. Mereka yang mengalami penderitaan luar biasa dan ditolong oleh Tuhan meninggal. Semua habis. Ini apa kalau sekarang dibilang baby boomers ya. Generasi yang tinggal menikmati, ya, tinggal menikmati. Harusnya mereka ini adalah orang-orang yang sudah ada di Kanaan dan bisa menikmati air, susu dan madunya Kanaan. Betul? Perjuangannya di mana? Di Yosua, di Kaleb, di generasi itu. Mereka enggak ada. Jadi tinggal anak-anak mereka yang seharusnya bisa menikmati berkat susu dan madu di Kanaan. Tetapi yang terjadi adalah, saudaraku, hidup mereka menderita. Ya. Hidup mereka ditindas dan diperas oleh bangsa yang lain. Oleh bangsa-bangsa yang tadinya memang ada di Kanaan dan mereka tidak
masih ada dan belum bisa dikalahkan oleh orang Israel, sekarang gantian mereka yang mengalahkan orang Israel. Saudara-saudara, harusnya mereka menikmati susu dan madunya Kanaan. Tinggal menikmati. Tapi ternyata ditindas, diperas oleh bangsa yang lain dan mereka menderita. Kesuburan tanah Kanaan tidak bisa mereka nikmati. Karena diperas, ditindas, diminta. Harus kasih upeti kepada bangsa Aram. Saudaraku, bukankah ini jadi pengalaman banyak orang? Ya, di satu generasi mereka berjuang luar biasa. Mungkin yang terjadi adalah seperti generasi yang dialami oleh Israel di Kanaan. Harusnya mereka menikmati susu dan madu, tapi ternyata hidupnya menderita. Diperas, ditindas, bukan oleh bangsa Aram. Siapa yang memeras sekarang? Siapa yang menindas sekarang? Sebenarnya yang memeras dan menindas adalah dirinya sendiri. Apa yang menindas? Keinginan-keinginan yang, target-target yang begitu ya, itu yang menindas. Dan kenapa itu jadi beban? Kita membaca, karena mereka jauh dari Tuhan. Tidak taat. Ke gereja bukan berarti dekat dengan Tuhan. Tidak. Melayani bukan berarti dekat dengan Tuhan. Tidak. Orang yang taat firman, itulah yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, karena tidak taat, hidup banyak orang Kristen sekarang seperti ditindas, seperti diperas. Yang seharusnya bisa menikmati susu dan madunya Kanaan. Yang berjuang siapa? Yosua, Kaleb yang berjuang. Ya. Kenapa mereka sekarang berhasil? Ya. Generasi muda harus belajar dari generasi yang sekarang ada dan tetap eksis, katakanlah gitu. Hanya satu masalahnya, 4 huruf saja. Ya, apa itu? Taat. Taat itu dibolak-balik tetap taat. Ya. Kan dari belakang, dari depan tetap taat. Jadi nggak ada alasan untuk nggak taat sebenarnya ya. Kalau sop dibalik apa? Tumpah. Jadi sop kalau dibalik tumpah, kalau taat dibalik tetap taat. Jadi sebenarnya saudaraku, nggak ada alasan untuk nggak taat. Hanya keras kepalanya orang Israel. Kebandelan orang Israel. Itulah yang membuat mereka menderita. Menderita bukan karena nggak ada barangnya, susu dan madunya ada. Iya, saudaraku. Tapi hidupnya tertekan, tertindas. Bukankah ada banyak orang sekarang seperti itu? Susu madunya ada, tabungan di rekening banyak, gaji cukup bahkan gede dari ukuran seumurannya. Tapi karena berjalannya terlalu melihat ke atas, akhirnya kakinya tersandung, menderitalah gitu. Karena terlalu melihat ke atas tidak bisa taat lagi karena jangkauan target terlalu jauh. Gak taat, dan yang terjadi adalah banyak anak-anak muda, orang-orang yang sudah diberkati tidak bisa menikmati. Kalau dalam bahasa perjanjian lama ada belalang pelahap yang ambil. Termasuk mengambil kesehatannya. Selain harta, kesehatan, termasuk juga sukacitanya jadi diambil oleh si belalang pelahap itu. Karena itu saudaraku belajar dari generasi di bawah Yosua dan Kaleb. Ya, belajar kita untuk tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Baik, kita masuk poin pertama, arti nama dan asal usul. Otniel artinya adalah Tuhan kekuatanku. Katakan sama-sama, Tuhan kekuatanku. Atau ada yang membuat satu arti dari kata-kata ini adalah
singanya Tuhan. Karena itu judulnya Otniel menjadi singanya Tuhan. Bisa menjadi singanya Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Hanya oleh roh Tuhan semuanya boleh jadi. Tetapi saudaraku, dari arti nama bisa jadi kenyataan dalam hidup, itu betul. Ya, jadi dari arti nama itu bisa menjadi kenyataan dalam hidup. Saya melihat ini saudaraku, nggak tahu kebetulan, tapi orang bilang arti nama itu bisa seperti hidupnya. Yang punya produksi air aqua namanya siapa? Tirto siapa begitu ya? Siapa Moti? Ya? Tirto Utomo. Tirto itu orang Jawa itu bilang air. Air yang utama. Lalu sekarang dia punya aqua. Gitu ya. Iya. Ada beberapa yang seperti itu. Di Gedung Putih waktu zamannya presiden siapa gitu ya, yang jadi juru bicara presiden, ini nama asli ya, bukan setelah dia jadi juru bicara itu terus diganti namanya, enggak. Nama aslinya nih saudaraku. Jadi waktu dia dipanggil untuk jadi juru bicara kepresidenan, namanya adalah White Speaker. Ini zaman Nixon kah atau apa gitu ya. Jadi waktu diumumkan juru bicara presiden itu White Speaker. Jadi tugasnya adalah juru bicara. Gitu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, orang kasih nama pasti ada artinya. Walaupun filsuf Inggris bilang apa arti sebuah nama. Tapi ternyata ada begitu ya. Tetapi tidak secara otomatis, ya tidak secara otomatis. Ini penting saudaraku. Dalam hidup ini jadi yang seperti nama itu. Ya Pak Tirto kalau dia nggak mau berjuang ya nggak jadi punya usaha yang segitu gede gitu ya. Gitu. Jadi harus ada namanya perjuangan, harus ada namanya usaha. Tidak secara otomatis. Nah, Otniel yang artinya Tuhan, kekuatanku atau singanya Tuhan, itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya dia magang, jadi ajudan, tenteng-tenteng senjatanya Kaleb gitu ya. Nah itu perjalanan hidupnya. Baru kemudian dia menjadi yang sukses, dipilih oleh Tuhan. Baik saudaraku, Otniel itu adalah, ini masih asal usul, anak dari Kenas. Otniel itu anak dari Kenas, Kenas itu adiknya Kaleb. Jadi Otniel itu keponakannya Kaleb. Ya. Punya om namanya Kaleb. Otniel, papanya siapa namanya? Oh kita ganti, tambahin ya Kenas. Ya. Otniel mengikuti pamannya, Kaleb, dalam berperang, mungkin jadi ajudan, karena dikatakan dia terus ikut Kaleb, ikut dalam berbagai pertempuran yang dilakukan Kaleb. Disinilah Otniel belajar berperang, belajar memimpin seperti yang dilakukan oleh Kaleb. Lalu ia menjadi mantu Kaleb karena memenangkan sayembara dengan mengalahkan Kiryat Sefer. Ya, jadi saudaraku, sebenarnya kalau ini orang Batak satu marga ya, satu marga. Tapi karena menang sayembara dia dapat anaknya om gitu. Nah baik, itu tentang asal-usul Otniel. Yang kedua kita akan lihat tentang proses berikut memenangkan sayembara. Ini Yosua
Di Yosua 15 ayat 16 dan 17 saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiriat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Saudara-saudaraku, di tanah Kanaan yang dijanjikan, itu sudah ada penduduk. Nah, penduduk itu kalau berkelompok ada pemimpinnya, walaupun tidak besar, itu ada rajanya. Dan disebut negeri atau satu bangsa. Jadi kayak di Kanaan itu ada bangsa Aram, ada bangsa Moab. Dan mereka harus diusir. Ya, karena itu tanah yang sudah dijanjikan ratusan tahun sebelumnya oleh Tuhan kepada Musa. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ada di sana satu suku yang tadi disebutkan sebagai suku Kusyan Risyataim, dan ada kelompok suku kecilnya Kiriat Sefer. Ya. Suku ini kuat, keturunan bangsa Enak yang waktu 12 mengintai negeri Kanaan, yang 10-nya bilang gini, di sana ada suku Enak, badannya besar seperti raksasa dan kami ini seperti belalang. Jadi kelihatan kecil, yang ini gede banget gitu. Dan 10 orang takut. Yang punya keberanian adalah Yosua dan Kaleb. Memang mereka besar-besar, tapi di sana subur. Nah, saudara-saudara, keturunan yang Enak ini menjadi satu bangsa yang besar lagi, dan mereka adalah yang disebut di sini salah satu kelompoknya adalah Kiriat Sefer. Ahli perang dan punya senjata lebih modern. Kaleb mengadakan sembara. Siapa yang bisa mengalahkan Kiriat Sefer akan mendapatkan anak perempuannya. Ya. Zaman dulu kan sering begitu ya. Raja cari menantu, ya bikin sayembara sampai korban banyak orang, yang menang baru dapat gitu ya. Sekarang masih ada kayak gitu ya. Zaman gini katanya gitu ya. Oke. Otniel berhasil mengalahkan Kiriat Sefer dan kemudian menjadi menantu Kaleb. Nah, kita lihat tentang hal ini. Yang pertama kita lihat Otniel itu seorang pemberani. Pemberani. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di negeri Kanaan masih ada bangsa-bangsa lain. Walaupun mereka orang raksasa, besar badannya, ahli perang, tapi waktu ada tantangan, Otniel nggak takut, dia nggak gentar. Sebab dia seorang prajurit, seorang serdadu yang telah ikut berperang bersama Kaleb di berbagai pertempuran. Dia jadi ajudan, dia ikut berperang, dan sekarang saudaraku ada bangsa yang setelah 8 tahun memeras menindas, yang belum pernah dikalahkan. Bahkan saudaraku Kaleb juga belum bisa mengalahkan. Lalu waktu ada sayembara ini, Otniel tertantang untuk membuktikan bahwa dia seorang Israel sejati. Ya. Dia seorang pemberani. Dia sudah punya pengalaman bersama omnya di dalam peperangan. Dia mau coba, ya dia ambil tantangan ini. Saudaraku, bukan mencari masalah, tapi dia punya perhitungan. Saudaraku, yang kedua, motivasi dari Otniel. Saudara pasti udah berpikir nih, motivasinya karena susah amat ngomongnya, motivasinya karena cewek gitu. Boleh nggak sih? Boleh aja, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi untuk hal ini, Otniel punya motivasi yang lebih besar. Ya, motivasi yang lebih besar.
dari berbagai peperangan yang dilakukan bersama dengan sang paman, yaitu Kaleb, tumbuh rasa nasionalisme, ya, tumbuh rasa kebangsaan. Ini beda loh saudaraku, kalau nggak pernah ikut-ikut dalam peperangan itu, nggak ada rasa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Ya. Tapi karena Otniel ini ikut perang, ikut berdarah-darah, waktu ditantang untuk perang lagi, tumbuh. Ya. Saudaraku, ada mungkin yang orang tuanya tentara ikut perang, rasa nasionalismenya, papa saya itu rasa nasionalismenya tinggi banget, nggak terima kalau bendera gitu ya. Kalau upacara itu paling tertib tuh papa saya, bendera nyentuh tanah aja itu diomelin. Pokoknya berani membela, rasa nasionalismenya tinggi. Kenapa? Karena terlibat dalam peperangan. Di negara sekarang ini juga gitu. Ya, jujur aja nih, mereka yang jadi tentara, pegawai negeri sama yang swasta, nasionalismenya tinggi siapa? Ya? Tinggi pendeta. Beda, kan beda ya? Negara ini mau seperti apa kalau kita nggak terlibat, nggak ganggu ekonomi saya kan gitu ya. Coba tentara saudaraku. Negara ini diganggu sedikit, darahnya kan, itu namanya punya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan. Sama di gereja juga begitu. Saudara makin terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, saudara punya rasa cinta terhadap gereja itu tinggi. Beda yang nggak terlibat, saya bersyukur di sini semua terlibat, jadi rasa memilikinya tinggi banget. Rasa pedulinya tinggi banget. Nah ini harus dipupuk, saudara, harus dipupuk. Bisa jadi motivasi untuk mengembangkan gereja, untuk terus berjuang. Saudaraku, Otniel menerima tantangan sayembara ini semata-mata bukan karena Aksa, anak Kaleb, tetapi karena keinginan untuk membela bangsanya. Ingat ini, ya. Otniel ini dia ingin membela bangsanya. Dia sudah pernah berperang dan membela bangsanya. Mungkin ada bangsa yang lebih kuat, lebih besar pernah dikalahkan Kaleb. Yang segini saya bisa lah gitu ya. Saudaraku, ini penting saudaraku. Rasa nasionalisme Kaleb, Otniel. Rasa memiliki satu bangsa. Sama di gereja juga begitu. Kita akan punya rasa memiliki yang tinggi. Rasa tanggung jawab yang besar kalau kita ikut berdarah-darah bagi gereja ini. Kalau kita ikut berdoa bagi gereja ini. Kalau ikut melayani bagi gereja ini. Kita akan punya rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi. Lalu saudaraku, Otniel juga bukannya nekat tanpa perhitungan. Dia sudah berhitung. Ya, dia enggak ceroboh. Karena dia sudah punya pengalaman bertempur. Dan satu hal, selama dia bersama Kaleb, dia tahu Tuhan selalu bela. Waktu dia ambil keputusan, saudara-saudaraku, dia tahu Tuhan itu yang bela. Itu sebabnya Tuhan kekuatanku, arti namanya ya. Tuhan kekuatanku. Nah, saudaraku, Aksa, saya ulangi lagi, bukan tujuan utama. Ya. Aksa bukan tujuan utama, tetapi Aksa bisa juga menjadi penyemangat. Betul bapak-bapak? Yang ditanya bapak-bapak yang jawab ibu. Ya, waktu bapak ibu, saya nanya bapak-bapak nih, waktu bapak-bapak pacaran belum menikah, mana lebih semangat setelah ada inceran punya pacar atau waktu jomblo bener-bener? Coba Pak Sukicong aja yang jawab Pak.
Jadi lebih semangat waktu punya pacar. Tapi kata Pak Raymond enggak tuh. Enggak ya. Jadi tujuan kerja bukan itu, kan gitu ya. Pacar bukan tujuan. Tetapi pacar bisa jadi penyemangat. Ini loh si siapa ini? Othniel. Tujuannya bela bangsa, bela negara. Tapi ada penyemangatnya, namanya Aksa. Namanya Aksa. Pak Panan kenapa senyum-senyum, Pak? Teringat masa lalu, Pak, mudah-mudahan. Ya, jadi Aksa bukan tujuan, tetapi jadi penyemangat. Sekali kayu, 2-3 pulau terlampaui. Jadi pahlawan bangsa dan kemudian mendapat istri. Enak ya. Oke, jadi itulah yang membuat Othniel bersemangat dan kemudian berhasil. Hasilnya adalah Kiryat Sefer ditaklukkan dan Othniel menjadi pemenang, kemudian dia menjadi menantu Kaleb. Ya. Yang ketiga saudaraku, menjadi hakim. Dan menjadi hakim ini ternyata dia jadi hakim yang pertama. Jadi setelah Samuel terjadi kekosongan, kemudian Othniel menjadi hakim yang pertama. Ya. Yosua, dari generasi Yosua, bukan Samuel ya, dari generasi Yosua selesai, terjadi kekosongan, kemudian baru Othniel yang memimpin Israel. Saudaraku, saya coba ingatkan saudara lagi, setelah generasi padang gurun habis, mereka yang tinggal nggak pernah ngalamin perjuangan-perjuangan, nggak pernah mengalami penyertaan Tuhan. Mereka lahir setelah masa ajaib pemeliharaan Tuhan. Jadi tinggal enaknya doang. Dan setelah generasi ini, mereka mulai nggak taat. Hati-hati, saudara-saudara di generasi Othniel, ya, di generasi Othniel, hati-hati. Jangan sampai menjadi orang seperti orang Israel, harus mengalami pemerasan dan penindasan karena ketidaktaatannya. Harus kasih upeti kepada Raja Aram karena ketidaktaatan pada Tuhan. Tetapi saudaraku, di antara orang Israel yang tidak taat itu tetap ada, ya, tetap ada yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan mereka inilah yang Tuhan panggil untuk menolong, menyelamatkan Israel. Hakim-Hakim 3 ayat 9. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yakni Othniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi saudaraku, kita lihat di sini bahwa panggilan Tuhan kepada Othniel adalah jawaban atas doa orang Israel. Orang Israel berseru minta tolong, lalu Tuhan membangkitkan, di sini bahasanya membangkitkan Othniel. Artinya Tuhan memanggil Othniel dan memberi tugas menyelamatkan. Kita baca tadi, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Jadi Othniel ini juru selamat. Penyelamat artinya apa saudaraku? Juru selamat. Yesus itu penyelamat kita. Amin. Yesus itu juru selamat kita. Othniel penyelamat bagi Israel. Othniel saat itu bertugas menjadi juru selamat bagi Israel. Tuhan membangkitkan Othniel, artinya Tuhan memanggil dan memberi tugas untuk menyelamatkan Israel. Panggilannya kepada Othniel, panggilan Tuhan kepada Othniel adalah karena teriakan seruan orang Israel yang sudah semakin menderita, tertindas oleh bangsa lain. Yang kedua di poin ini saudaraku, roh Tuhan menghinggapi,
ini minggu lalu kita baca, nanti minggu depan kita akan membaca hal yang sama. Roh Tuhan menghinggapi. Nah, saya cari padanannya saudaraku. Menghinggapi itu artinya tinggal. Jadi kalau burung hinggap kan sebenarnya sebentar ya, nanti pergi lagi. Tapi dia yang dimaksud menghinggapi ini dari luar datang dan tinggal. Ya, tinggal, menempati. Ya, menempati. Karena tempatnya bukan di sana tadinya kan? Lalu Roh Tuhan menempati. Ya, masuk dan menempati dan berkuasa atas Otniel. Jadi Roh Tuhan menghinggapi itu artinya Roh Tuhan menempati. Roh Tuhan menempati Otniel. Lalu inilah yang menjadi topik bulan ini, yaitu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua boleh jadi karena Roh Tuhan. Otniel bukan apa-apa kalau Roh Tuhan tidak menempati, kalau Roh Tuhan tidak menghinggapi Otniel. Otniel bukan apa-apa. Ya. Saudaraku, Kaleb yang terlatih, Kaleb yang berpengalaman tidak mampu mengalahkan Kiryat Sefer. Tetapi karena Roh Tuhan ada pada Otniel secara khusus, maka orang raksasa yang di Kiryat Sefer itu dan ahli perang bisa dikalahkan karena Roh Tuhan menempati Otniel. Jadi di sini saudaraku, bukan kuat dan bukan gagah, tapi semuanya oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan menempati Otniel, maka raksasa bisa dikalahkan. Saudara, Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Karena perjuangan kita juga sekarang berjuang melawan banyak hal. Selain roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan, yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri, keinginan, daging. Itu seringkali membawa kita kepada ketidaktaatan. Kalau iblis, ya udah jelas. Terus kalau orang Pantekosta bilang kita tengking saja. Gitu. Seringkali iblis nggak ngapa-ngapain disalah-salahkan. Iya. Tadi malam nonton bola. Lalu duduk sekarang dengar firman Tuhan ngantuk. Bilangnya apa saudaraku? Roh ngantuk, ganggu, setan ngantuk. Emang ada setan ngantuk? Itu saudara yang kasih nama. Iya. Malas, padahal malas itu dari mana? Diri sendiri yang disalahkan apa? Setan disalahkan. Setannya datang lagi jadi bikin orang gak kebaktian. Setan apa? Malas. Malas dari diri sendiri, saudaraku. Saudaraku, marilah kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita iblis, lawan kita keinginan daging, nggak bisa ditaklukkan dengan kekuatan kita. Hanya bisa kita kalahkan jika Roh Allah hinggap, Roh Allah menempati, Roh Allah tinggal dalam diri kita. Amin. Haleluya. Otniel pemimpin karismatik. Saya melihat literatur, ada satu catatan bahwa Otniel ini pemimpin karismatik. Nggak banyak yang seperti Otniel merintis karir dari bawah, ya. Nggak. Nanti seperti Yefta kemarin, kepala perampok. Iya kan? Penjahat. Diambil jadi pemimpin. Tapi ini Otniel karirnya dari bawah, ya. Dari ajudan, omnya. Nah gitu ya. Dan dia merintis dan terbentuklah karakternya. Terbentuklah jiwa kepemimpinannya. Itu sebabnya saya masukkan di sini. Dia seorang pemimpin yang karismatik,
memerintah negeri Israel, memerintah Israel dalam keadaan damai, tenang selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu bukan tidak ada gangguan ya, pasti adalah ya gangguan-gangguan. Tapi bisa diatasi, bisa diselesaikan. Orang Israel menikmati keadaan damai dan sejahtera selama 40 tahun pada masa pemerintahan Otniel menjadi hakim. Saudaraku, bukankah kita juga ingin keadaan damai, keadaan sejahtera dalam keluarga? Ingin? Dari pelajaran ini, saudaraku, marilah kita taat pada Tuhan, setia ibadah, taati aturan-aturan firman Tuhan. Kita bisa pisahkan mana yang punya Tuhan, yang mana yang punya kita untuk kita gunakan. Ikuti itu semua, dan kita akan mengalami damai sejahtera sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan lawati kami, bukan cuma singgah, tapi Tuhan mau tinggal, mau menempati hati kami. Sehingga kami benar-benar punya kekuatan dari Tuhan. Dan kami semua jadi singanya Tuhan. Sebagai pemenang dalam peperangan, sebagai pemenang dalam pencobaan, sebagai pemenang dalam pergumulan-pergumulan hidup. Kami menjadi singanya Tuhan yang selalu menang. Terima kasih Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan yang jadi sumber kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat dengan firman-Mu. Jadikan jemaat ini singanya Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biar Roh Tuhan menolong kami semua untuk tetap taat, tetap setia, sehingga susu dan madu yang sudah ada pada kami, benar-benar kami bisa nikmati. Tidak jadi rampasan, tidak jadi upeti bagi yang lain, tetapi kami benar-benar bisa menikmati berkat susu dan madu dalam keluarga kami, dan Tuhan dimuliakan. Ajar kami taat, ajar kami setia, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, berkati yang melayani Tuhan hari ini, berkati dalam rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati cita-cita dan harapannya, sehingga semua jadi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan hari ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang datang pada Tuhan dengan membawa persembahannya, membawa ucapan syukurnya, dan membawa persepuluhannya. Tuhan berkati dan biarlah itu jadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, dan semua persembahan berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi senantiasa dalam hari-hari yang kami jalani, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Biar berkat Tuhan mengalir senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa